Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kembali lagi belajar bersama Bu Yeni ya. Kita akan belajar materi IPS tema 5, subtema 1, 2, dan 3, di mana materi kita yaitu tentang letak geografis Indonesia, komponen-komponen dalam peta, dan terakhir tentang kegiatan ekonomi agraris dan non-agraris. Sekarang untuk lebih jelasnya kalian simak video yang akan Ibu berikan. Letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, Indonesia juga dikelilingi oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga memiliki banyak pulau. Pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya, ada batas-batas wilayah Indonesia. Untuk bagian utara yaitu Malaysia, Singapura, dan Samudra Pasifik. Bagian barat yaitu Samudra Hindia. Bagian selatan yaitu Samudra Hindia, Laut Timor, Timor Leste, dan Australia. Untuk bagian timur yaitu Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Kamu dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Saat membuat peta, kamu perlu memperhatikan komponen atau unsur-unsur pada peta. Untuk lebih jelasnya, simak animasi berikut ini ya, Nak. Selamat menyimak. Hai, kali ini kita akan mengenal komponen-komponen pada peta. Coba perhatikan, pada bagian sebelah kanan terdapat beberapa tombol untuk memperkenalkan komponen-komponen pada peta secara rinci. Klik salah satunya untuk melihat bagian peta secara rinci. Oh iya, di sini juga terdapat tombol loop loh. Tombol ini berfungsi untuk melihat lebih jelas lagi bagian-bagian petanya. Kita coba yuk. Selamat mencoba. Judul adalah bagian atas peta yang menunjukkan isi peta tersebut. Garis tepi adalah garis yang berada di tepi gambar untuk membatasi gambar. Garis tepi berfungsi sebagai tempat angka-angka derajat astronomis suatu wilayah di permukaan bumi. Lettering atau tata penulisan digunakan untuk membedakan nama objek-objek geografis yang ditampilkan pada peta. Tata warna adalah perbedaan warna untuk memperjelas letak suatu tempat dengan tempat lainnya di alam sebenarnya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Skala pada peta membantu penggunanya untuk menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Simbol adalah gambar atau warna tertentu untuk mewakili suatu objek dalam peta. Garis astronomis adalah garis hayal pada muka bumi yang terdiri dari garis mendatar dan tegak.
Garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang. Sedangkan garis tegak atau vertikal disebut garis bujur. Legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami isinya. Mata angin adalah pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Sumber dan tahun pembuatan digunakan untuk menunjukkan sumber dan tahun pembuatan peta. Inset peta adalah komponen yang digunakan untuk memperjelas posisi suatu wilayah pada peta. Inset peta terdiri atas dua jenis, yakni inset lokasi dan inset pembesaran. Kenampakan alam pada peta. Kenampakan alam yang terdapat pada peta antara lain samudra atau laut, sungai, danau, rawa, gunung, dataran rendah, dan dataran tinggi. Bentuk kenampakan alam pada peta digambarkan dalam bentuk simbol atau warna. Selanjutnya, kalian bisa memperhatikan contoh simbol yang ada pada peta, baik di Indonesia maupun di negara lain. Kalian perhatikan nak ya, ada batas administrasi, perhubungan, kota dan perkotaan, topografi. Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam, sehingga banyak sekali kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan di Indonesia. Secara garis besar, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu kegiatan ekonomi agraris dan kegiatan ekonomi non-agraris. Kegiatan ekonomi agraris adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan memanfaatkan keadaan alam. Biasanya dilakukan di pedesaan. Misalnya kegiatan pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Sedangkan kegiatan ekonomi non-agraris biasanya lebih berkembang di daerah perkotaan. Misalnya perdagangan, perindustrian, pertambangan, dan jasa. Pertanian adalah kegiatan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tanah sebagai faktor utama. Beberapa tanaman hasil pertanian antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Peternakan adalah kegiatan dalam rangka memelihara dan mengembangbiakkan berbagai hewan ternak untuk diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Selanjutnya, peternakan hewan kecil, misalnya kelinci dan kambing. Dan peternakan unggas, misalnya ayam, bebek, dan burung. Perkebunan
adalah kegiatan penanaman lahan ataupun membudidayakan berbagai tanaman. Kegiatan perkebunan hampir sama dengan pertanian, hanya saja tempat dan jenis tanamannya yang berbeda. Beberapa contoh tanaman perkebunan antara lain kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, dan teh. Perikanan adalah kegiatan pembudidayaan ikan. Berdasarkan lokasi penangkapannya, perikanan dibedakan menjadi dua, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan darat terdiri dari perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perdagangan adalah kegiatan yang menyediakan dan mendistribusikan berbagai barang dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan dibagi menjadi perdagangan besar dan perdagangan eceran. Perdagangan besar dilakukan oleh pedagang kepada pedagang eceran. Sedangkan perdagangan eceran dilakukan oleh pedagang eceran kepada konsumen. Industri adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh kegiatan industri antara lain industri pakaian, industri elektronik, dan industri makanan. Pertambangan adalah kegiatan mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Contoh kegiatan pertambangan antara lain pertambangan minyak bumi, pertambangan emas, dan pertambangan batu bara. Jasa adalah kegiatan yang dilakukan sebagai pemberian layanan suatu jasa. Contoh kegiatan ekonomi bidang jasa antara lain bengkel, perusahaan angkutan, bank, dan dokter. Ya, demikianlah nak ya video yang Ibu berikan. Sekarang kalian kerjakan latihannya, latihan IPS. Kalian kumpul di Google Classroom. Jika ada yang tidak kalian mengerti, silakan tanya ke guru kelas masing-masing. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.